Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah atas izinnya kita masih diberi panjang umur, masih diberi kesempatan dan juga kesehatan, dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan tentunya juga kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ada semacam kesadaran tentang keberadaan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika setiap kita menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di sana berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi hamba itu ada konsekuensi para hadirin. Dan Allah menciptakan kita di dunia ini, salah satu tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Nah, sehingga kemudian ruang ibadah itu sangatlah luas para hadirin berbahagia. Jadi ruang ibadah itu seluas ruang kehidupan itu sendiri. Jadi mulai dari kita lahir sampai kita mati. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jadi semua aktivitas kita itu dikehendaki muaranya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang ibadah para hadirin berbahagia, maka salah satu unsur yang terpenting yang harus ada pada setiap kita itu adalah unsur hati. Jadi karena ibadah ini tidak hanya dinilai dari segi surah ataupun dari segi bentuk ibadah atau perbuatan tersebut, tetapi yang juga cukup penting dan sangat penting adalah di mana dan dikemanakan hati seseorang saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini perlu para hadirin berbahagia untuk menjadi perhatian kita semua, karena terutama ketika kita berada di hari-hari seperti di bulan Ramadan ini. Karena berbeda barangkali antara ibadah salat dengan ibadah puasa.
Mungkin bagi banyak orang kalau ibadah puasa itu ibadah salat itu mudah untuk mengkonsentrasikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tidaklah mudah untuk memfokuskan hati kepada Allah ketika seseorang berpuasa kepadanya. Nah, walaupun memang dia niat puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk kemudian menjaga niat, menjaga hati sepanjang waktu dia berpuasa, maka tentu itu tidaklah mudah. Dengan durasi waktu yang juga lebih panjang dibandingkan dengan waktu kita salat yang mungkin memakan waktu 4 sampai 7 menit barangkali. Tapi kalau puasa mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan itu belum kalau kita masukkan malam harinya juga. Karena sesungguhnya para hadirin, bulan Ramadan ini seutuhnya itu bulan ibadah. Bedanya saja di siang hari ibadahnya wajib, di malam hari ibadahnya sunat. Nah, sebagaimana salat wajib dibutuhkan konsentrasi, fokus, khusyuk kepada Allah. Nah, sembahyang sunat juga sama. Nah, dalam amalan-amalan sunat artinya di malam Ramadan itu juga butuh konsentrasi, butuh khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak kurang sebagaimana yang dibutuhkan di siang hari. Maka oleh karena itu Al-Qur'an para hadirin dalam penuturan sebagian para ulama ketika mensyariatkan syariat-syariat tertentu itu hadir atau turun ayat-ayatnya itu dengan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang spesifik dan itu berbeda dengan syariat-syariat pada umumnya, sejumlah syariat pada umumnya. Kalau kita lihat puasa misalnya para hadirin, ketika Allah mewajibkan puasa, Allah di sana mengungkapkan dengan kalimat kutiba alaikumusiyam. Ada beberapa syariat di dalam Islam ini yang syariat itu diungkapkan Allah kewajibannya itu dalam ungkapan kutiba. Jadi kalau Bapak Ibu periksa Al-Quran itu sebelum ayat puasa itu di sana ada ayat tentang qisas. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Allah menyebutkan kutiba alaikumul qisas, kutiba al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya juga demikian, ada satu ayat tentang wasiat. Allah katakan kutiba alaikum, kalimatnya juga diawali dengan kutiba. Idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin dan seterusnya. Nah, baru kemudian ayat ketiganya itu ada ayat tentang puasa yang Allah juga mengawali kewajibannya itu dengan ungkapan kutiba alaikumusiyam. Nah, nanti ketemu setelah Ramadan itu ada ayat, setelah kewajiban puasa itu ada ayat tentang perang. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Itu juga diungkapkan dengan kata-kata kutiba. Nah, apa rahasianya para hadirin ketika Allah misalnya mewajibkan sesuatu ataupun mewajibkan sebuah kewajiban dengan ungkapan kutiba? Nah, maka oleh sebagian para ulama mengatakan jika diperhatikan daripada semua syariat tersebut, maka yang menjadi sasaran penting, yang menjadi perhatian penting oleh orang yang berpuasa misalnya, atau orang yang berperang, yang cukup penting pada mereka itu adalah bagaimana hati mereka itu bisa fokus dan konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat yang diwajibkan dengan kutiba itu sasarannya ada pada niat para hadirin. Sasarannya pada niat. Kenapa demikian? Karena memang perbuatan-perbuatan itu sendiri itu bukan perbuatan yang Jadi kalau salat itu perbuatan salat itu tidak dikenal kecuali hanya dalam Islam. Kecuali hanya ketika Nabi Muhammad itu mengajarkan kita salat. Atau dalam bahasa yang lain, salat itu syariatnya para nabi, kira-kira begitu. Dan tidak dikenal di luar syariat Islam. Dan itu betul-betul syariat dari langit. Kita tidak tahu bagaimana cara salat melainkan karena Allah dan Rasul mengajarkan kita
cara salat. Tapi giliran berperang para hadirin. Berperang ini tanpa nabi pun, ya, manusia berperang. Jadi uri mu perang kalau sampai jenak uri mu perang. Dan peperangan itu ada di mana-mana, di apa namanya ya, dalam Islam ada berperang, di luar Islam ada berperang. Jadi dia mirip-mirip dengan bab muamalah para hadirin. Ya, jadi mirip-mirip dengan bab muamalah yang itu memang lahir dan tercipta oleh daya pikir dan karya manusia. Jadi manusia berijtihad, ya, dia berfikir, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian muncullah berbagai macam bentuk muamalah di antara mereka, dan salah satunya perang. Itu kira-kira demikian. Dan begitu juga dengan puasa para hadirin. Jadi puasa juga salah satu amalan yang itu tanpa kehadiran Islam pun manusia ini mengenal puasa. Jadi puasa ini bukan amalan khas yang identik dengan Islam, tidak. Bahkan tidak identik dengan syariat Nabi Muhammad. Dan kita mengenal para hadirin bahawa dalam banyak peradaban, dalam banyak budaya, dalam banyak agama mengenal namanya puasa. Orang Hindu mengenal puasa, orang Buddha mengenal puasa, ya, bahkan dunia kesehatan mengenal puasa, bahkan hatta di dunia hewan pun mengenal namanya puasa. Kita mengenal, tahu istilah hibernasi, ya, sebahagian binatang mengalami itu. Dia tidak makan sepanjang sekian bulan misalnya. Beruang kutub dia hanya cari makan di musim panas dan dia tidak makan di musim dingin. Dia cukup menghabiskan lemak yang ada di tubuhnya. Teori autofaginya orang Jepang para hadirin, berpuasa sekian belas jam tanpa makan, tanpa minum, itu juga akan mengurangi lemak di tubuh. Jadi apa namanya, puasa ini bukan sesuatu yang unik, ya, bukan sesuatu yang identik, ya, dengan syariat Islam para hadirin. Dia sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, bahkan di luar Islam. Nah, sehingga ketika Islam datang, Allah pingin sama dengan perang tadi. Sebelum Islam datang, bahkan sejak dari dulu itu Habil dan Qabil sudah berperang. Walaupun mungkin karena dilakoni oleh dua orang, mungkin tidak dinamakan perang. Manusia sudah berkonflik, manusia sudah saling bunuh. Alam yang mengajarkan mereka bagaimana cara membunuh. Nah, tapi kemudian Islam datang, jadi mengarahkan hati-hati orang yang terlibat dalam peperangan itu. Jadi kalau kita orang Islam, perang itu tidak dilakukan kecuali hanya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dibuatlah sebuah konsep namanya jihad fi sabilillah atau qital fi sabilillah. Nah, supaya kemudian apa? Supaya kemudian orang yang pergi berperang itu jelas motif dan orientasinya itu untuk apa. Nah, jadi kembali kepada hati orang yang berperang para hadirin. Jadi penekanannya ada di situ itu. Nah, begitu juga dengan puasa para hadirin. Ketika Islam hadir dengan syariat puasa ini, jadi Islam Allah ingin agar kemudian orang yang berpuasa ini hatinya itu jelas, motif dan orientasinya itu jelas. Karena kalau sekedar puasa para hadirin berbahagia, kita lihat anak-anak kita yang kecil-kecil itu semua puasa itu. Tapi saya meyakinkan diri dan memastikan kepada kita semua, sesungguhnya puasa yang dituntut bukan puasanya mereka, bukan puasa anak-anak. Bukan begitu model puasa para hadirin. Karena kalau model puasa begitu, cangguk pi puasa asyik. Kira-kira begitu. Kalau puasanya anak-anak, itu bukan suatu yang tidak ada yang unik di situ. Saya bisa mengatakan tidak ada yang bisa membedakan antara puasa kita dengan puasa di luar kita orang-orang Islam. Jadi itu puasa hanya tahan makan, tahan minum. Dan bukankah kita sering mendengar sebuah hadis, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Jadi kalau hanya sekadar puasa menahan lapar dan menahan haus, saya kira tidak perlulah Islam datang mengajarkan itu kepada kita para hadirin. Kalau hanya Islam kalau hanya puasa tahan lapar lalu kemudian di sore hari pergi cari buka puasa, kemudian pagi buka puasa, selesai dan itu namanya puasa, saya kira tidak ada istimewanya puasa ini para hadirin. Tidak perlu Allah turunkan ayat dalam Al-Quran kalau urusannya untuk itu. Karena dari zaman-zaman orang sudah buat itu kalau hanya sekedar tahan lapar, tahan haus.
Makanya ketika kita bicara puasa, ketika Islam mengajarkan kita puasa, ada sesuatu yang unik pada puasa itu. Ini soal hati para hadirin berbahagia, dan itu yang kita katakan. Jadi ini bab ibadah para hadirin. Dan ketika kita bicara ibadah, maka tidak boleh lepas daripada unsur hati tadi. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita para hadirin pada setiap ibadah. Nah, kalau kita hari ini berada di bulan Ramadan, termasuk dalam menjalankan puasa ini, sejak daripada awal terbit fajar itu sampai terbenam matahari para hadirin, dan sepanjang bulan ini. Jadi bagaimana kemudian sejak dari awal hati kita itu kemana, dan bagaimana menjaga dan merawat hati sepanjang bulan Ramadan. Nah, itu saya kira para hadirin berbahagia. Kenapa juga di dalam Islam kemudian ketika kita bicara ibadah, seperti yang kita singgung di awal tadi, ada namanya konsep khusyuk para hadirin. Jadi sebagaimana salat butuh kepada khusyuk, puasa pun sama sebenarnya. Makanya kita melihat misalnya tradisi Nabi itu. Nabi kalau bulan Ramadan itu dia hadir di masjid lebih banyak dibandingkan dengan tempat lain. Ya, dia hadir di masjid itu lebih banyak dibandingkan keberadaan beliau di luar masjid. Kecuali memang ada sesuatu yang sifatnya emergensi itu. Ya, kalau ada sesuatu yang sifatnya emergensi. Kalau tidak, Nabi itu fokus di masjid ya. Bahkan semua kita tahu bahwa di akhir hidup Nabi itu, di tahun beliau wafat, beliau i'tikaf itu sampai 20 hari 20 malam berarti. Artinya 2/3 hari dan malam di bulan Ramadan itu beliau habiskan di masjid. Dan beliau khatam Al-Quran dengan Jibril itu sampai 2 kali para hadirin. Nah, kenapa Nabi melakukan itu semua? Bahkan disebutkan syadda mi'zarahu wa iqadha ahlah. Dia mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan semua istri-istrinya. Bahkan kita dengar para hadirin berbahagia di sepanjang Ramadan itu, Nabi tidak seperti hari-hari biasa yang kadang-kadang dia bertemu dengan dengan cucu-cucunya, ya. Ini tidak. Bahkan kalau saya mengatakan Nabi tanya di sepanjang Ramadan para hadirin, hana gemu perumah, hana gemu anu, hana gemu melintai, hana gemu cucau. Bahasa saya lah, ya. Jadi artinya dia tidak betul-betul itu bulan di mana dia meninggalkan bab itu para hadirin. Jadi ibarat Allah memanggil kita pergi ke Jumat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wadrul bai'. Jadi itu waktu betul-betul di mana Allah pingin kita hadir di masjid tanpa memikirkan soal dunia para hadirin. Bukan berarti kemudian kita lekang sama sekali dengan dunia, tidak. Ketika kita bicara khusyuk, itu tidak harus kemudian kita lekang daripada dunia. Ketika kita bicara fokus para hadirin, bukan berarti kemudian kita hilang daripada dunia sekitar kita, tidak. Saya melihat anak-anak berlari, saya melihat dan mendengar suara mereka para hadirin. Tapi tidak lantas kemudian suara mereka, pergerakan mereka lari sana lari sini lalu mempengaruhi fokus saya berbicara, enggak. Tapi saya tidak lekang daripada itu semua. Saya tahu mereka ada, tapi saya itu tidak menjadi fokus saya. Fokus saya apa yang sedang saya bicarakan. Allah memberi kelebihan itu pada kita manusia. Kita bisa fokus ini tanpa kemudian harus lekang daripada apa yang ada di sekitar kita. Nabi adalah orang yang paling khusyuk dalam salatnya. Tapi dia dengar suara sahabatnya yang masuk tergopoh-gopoh dalam saf. Suara jubahnya perhatian. Dia dengarnya. Nabi orang yang paling khusyuk dalam salatnya, tapi dia tahu bahwa di belakang saf sana di saf perempuan ada bayi yang sedang menangis. Lalu kemudian Nabi pun merespon tangisan itu dengan mempercepat salatnya. Dan beliau mengatakan, kalaulah aku tidak kasihan kepada ibunya. Seterusnya para hadirin berbahagia. Jadi ketika kita bicara fokus dari para hadirin berbahagia, bukan berarti kemudian kita lepas sama sekali daripada kehidupan dunia. Nah, Nabi ya, kalau kita contohkan dagang misalnya tadi itu dalam Jumat itu. Jadi kita disuruh memang betul tinggal saja. Nah, tapi itu kan juga tidak lama para hadirin. Nah, sama juga dengan bulan puasa ini. Jadi ini bulan di mana Allah menginginkan kita fokus dan berkonsentrasi kepadanya para hadirin. Jadi kalau kita misalnya hari ini di bulan Ramadan, kita bawalah anak-anak ke masjid begitu kan. Ada berbagai macam program orang buat, mukhayyam Al-Quran, macam-macam. Jadi intinya ada semacam pendidikan-pendidikan tertentu yang itu memang diupayakan agar anak-anak itu mengisi hari-hari Ramadan mereka.
Nah, tapi kita juga tidak tahu ini orientasinya kemana ini. Apakah hanya sekedar pendidikan seperti itu, atau ini bahagian pada pendidikan Ramadan, agar kemudian orang ketika mereka hadir di bulan ini dan mengisi hari-hari puasa ini, itu dengan hati yang fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu apakah tujuan pendidikan itu untuk itu. Tapi kita belajar memang para hadirin. Bagaimana cerita Nabi tadi itu. Beliau mengisi hari-hari beliau itu lebih banyak di masjid. Kenapa di masjid para hadirin berbahagia? Kenapa Nabi meninggalkan istrinya? Kenapa Nabi tidak begitu peduli pada urusan dunianya, walaupun dia tidak lekang sama sekali dengan urusan dunia, seperti yang kita contohkan tadi itu. Supaya lebih mudah fokus para hadirin. Kita tidak bisa memungkiri para hadirin, mengingat Allah di masjid ini jauh lebih mudah dibandingkan mengingat Allah di pabrik para hadirin. Ya, kita tidak bisa bohong itu. Mengingat Allah di masjid ini lebih mudah dibandingkan kalau kita mengingat Allah itu di pasar para hadirin berbahagia. Dan ini bulan di mana Allah menginginkan kita lebih banyak mengingat dirinya dibandingkan dengan yang lain. Saya memahaminya begitu. Dan di situ nanti yang menjadikan puasa kita ini jadi unik. Dia menjadi bernilai daripada hanya sekedar tahan haus, tahan lapar. Jadi ada sisi lain para hadirin yang Allah ingin tanamkan dalam diri orang yang berpuasa. Bagaimana kita dilatih sebulan ini para hadirin untuk kita dan bisa berkonsentrasi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di siang hari juga di malam hari. Dan itu juga rahasianya saya kira para hadirin berbahagia. Kenapa ulama terdahulu itu menghabiskan waktu mereka itu sampai khatam berkali-kali di bulan Ramadan itu. Sampai kita dengar ada yang berpuluh kali khatam di bulan Ramadan para hadirin. Kenapa mereka sampai khatam berkali-kali itu? Supaya mereka tidak lekang pikiran dan konsentrasi mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang dulu para hadirin berbahagia, kalau mereka baca Quran, itu kebiasaannya mereka salat para hadirin. Kita hari ini kita mengenal mushaf. Ada tulisan Al-Quran. Mereka tidak punya mushaf. Mereka tidak punya tulisan Al-Quran para hadirin. Jadi tulisan Quran di zaman mereka suatu yang langka. Zaman di zaman Uthman peduboh sebagai Quran. UBB Raya Quran. Ya, hanya dimiliki oleh Uthman, ya. Kemudian diberikan ke beberapa negara muslim pada ketika itu. Tidak dimiliki oleh setiap individu. Dan rata-rata mereka membaca Quran itu mengandalkan hafalan yang ada di kepala mereka para hadirin. Dan kapan dan di mana mereka baca? Ya mereka salat para hadirin. Mereka berdiri salat. Di siang hari mereka salat, di malam hari lebih lagi. Disitulah mereka menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran para hadirin berbahagia. Dan itu akan lebih membuat orang itu lebih fokus pada apa yang mereka baca. Kenapa? Karena dalam salat itu tidak boleh garuk-garuk terlalu banyak, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Kenapa itu semua para hadirin? Kenapa perlu tumakninah dalam salat? Sama konsepnya, rumusnya satu itu. Untuk kemudian orang bisa fokus dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala para hadirin. Nah begitu sebenarnya juga dalam bulan puasa ini. Di siang hari kita dituntut untuk tidak banyak garuk-garuk, untuk tidak banyak noleh sana noleh sini, supaya kita bisa fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu saya kira juga kenapa bulan Ramadan ini itu bertepatan dengan bulan turunnya Al-Quran para hadirin. Allah turunkan Quran di bulan ini supaya kemudian bulan ini menjadikan kita sibuk menghabiskan lembaran-lembaran Al-Quran. Maaf saya katakan bukan sibuk. Jadi ulama zaman para hadirin di bulan ini dia tinggalkan pengajian. Walaupun kita buat pengajian, saya kata mungkin ada sedikit konteks yang berbeda. Ya, tanya orang hino banyak yang jahil. Perlena pengajian seperti khutbah yang agak sedikit panjang, ya. Ya zaman orang sembahyangnya lebih panjang daripada khutbahnya. Tapi jena orang le awam menyahana tai ceramah ba khutbah hantai dengan agamanya, maka perlu sedikit panjang. Mungkin konteks yang berbeda para hadirin. Nah, orang dulu begitu. Mereka tinggalkan pengajian-pengajian itu para hadirin, tapi mereka isi dengan apa? Dengan Quran. Supaya apa? Supaya dia lebih mudah ingat para hadirin berbahagia. Lebih mudah dia fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka bisa menghabiskan sekian juz dalam setiap Ramadannya. Jadi dari pagi baca Quran, siang baca Quran, sore baca Quran, malam baca Quran para hadirin. Atai terbelit mata, mereka melakukan baca Quran. Pantang mata terbelit baca Quran. Tai keterbelit baca Quran. Yang menurut zaman, mereka tidak baca Quran di mana ketika mereka tidur atau mungkin ketika mereka ke kamar kecil dan sejenisnya lah. Selebih itu terus mulazamah dengan Al-Quran para hadirin. Dan tujuannya satu, untuk kemudian mereka bisa fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ini saya kira yang perlu disadarkan, ya, perlu disadari oleh kita sebagai umat Islam. Dan nanti di situ para hadirin yang menjadikan puasa ini menjadi istimewa. Jadi bukan hanya sekedar tahan lapar, tahan minum, lalu kemudian sore hari cari buka puasa. Saya kira bukan hanya urusan itu. Tapi bagaimana kemudian membawa hati dalam sepanjang hari, sepanjang malam di bulan Ramadan ini para hadirin. Nah, kenapa begitu para hadirin? Kenapa harus begitu? Nah, balik mungkin pada pelajaran-pelajaran lama, ya, bahwa ibadah ini ada maksud para hadirin. Walaupun ibadah itu sendiri adalah maksud, tapi pada ibadah pun ada maksudnya lagi. Jadi ibadah ini hadir untuk memberi maslahat kepada kita para hadirin. Jadi agama ini secara keseluruhan yang di dalamnya adalah ibadah para hadirin, ibadah kepada Allah kita katakan tadi itu. Itu tujuannya apa? Lijalbil masalih wa dar'il mafasid. Tujuannya untuk memberi kemaslahatan kepada kita manusia. Memberi kemaslahatan kepada kita orang yang beragama. Maslahat di dunia dan maslahat nanti di akhirat. Yang tujuan agama ini hadir para hadirin. Ada namanya maqasid asy-syari'ah hadir. Ada tujuan agama ini hadir dalam kehidupan kita. Ada tujuan daripada salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa juga begitu, la'allakum tattaqun. Ada maksud daripada puasa ini. Dan hanya dengan cara-cara tertentu, maksud itu bisa dicapai. Dan ketika cara-cara tertentu tadi tidak dipenuhi oleh setiap individu muslim, oleh kita orang beriman, maka kita tidak akan pernah sampai pada apa yang menjadi maksud daripada ibadah tersebut para hadirin. Dan pada akhirnya apa? Kembali lagi pada hadis Nabi tadi, kam min sa'iman laisa lahu min siyamil al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa, tidak pernah sampai pada maksud. Hantro hurung pada maksud. Jadi kita puasa para hadirin, berpuluh tahun sudah puasa. Tapi betapa hari ini kita jarak dengan yang namanya takwa. Harusnya tanya jamun kaji takwa para hadirin, apa yang pesawat li. Ya, kalau sekiranya kita betul-betul berpuasa ini. Kenapa? Karena ternyata selama ini ada yang problem dengan ibadah kita para hadirin. Dan saya menduga itu, kalau tidak karena itu para hadirin, tidak mungkin kehidupan bangsa ini seperti ini. Kita bayangkan hari ini para hadirin, umat Islam di Indonesia ini 200 juta lebih. Anggap saja anak kecil ada 50 juta, tidak kurang daripada 150 juta orang hari ini puasa Ramadan. Mertuh juta orang puasa para hadirin. Maunya turunlah berkah sikit dari langit. Dan bukan hanya kali ini kita berpuasa para hadirin. Jadi ini kembali lagi soal bagaimana hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita Quran menceritakan itu kepada kita para hadirin. Kalian tukang sihirnya Firaun para hadirin. Tukang sihirnya Firaun itu. Di pagi hari, di waktu duha, status mereka itu masih sebagai tukang sihir Firaun itu. Dia masih sebagai tukang sihir, kemudian dia berada di pihak Fir'aun, kemudian melawan Nabi Allah Musa pula. Sudahlah tukang sihir, ini sebuah kejahatan, kemudian berkawan dengan Fir'aun, penjahat, lalu kemudian melawan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini si tukang sihir itu. Sampai waktu duha, sampai siang hari masih begitu statusnya. Tapi di sore hari Allah sudah cerita kepada kita bagaimana mereka beriman kepada Allah. Dan Allah abadikan cerita iman mereka dalam Al-Quran para hadirin. Ulama apa di pagi hari mereka kafir, di siang hari, di sore harinya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi mereka tidak sembahyang, mereka tidak berzakat, mereka tidak berpuasa, mereka tidak berhaji para hadirin. Tapi Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran para hadirin. Jadi ada apa pada mereka para hadirin? Ini balik lagi bicara agama, bicara hati para hadirin. Bukan hanya bicara apa yang ada ini bukan hanya amalan zahir, tapi amalan batin. Karena kejujuran iman dari yang dilihat oleh Allah ada dalam hati-hati mereka. Itu yang menyebabkan mereka itu kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Begitu juga dengan sahabat-sahabat di zaman Nabi para hadirin. Mereka Islamnya tidak begitu lama dibandingkan dengan kita pada hari ini yang sudah sekian puluh tahun Islam.
Jadi saya kira ini penting menjadi bahan evaluasi, koreksi para hadirin. Kalau tidak, kita akan terus jalan di tempat. Jadi tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita sementara kita beribadah para hadirin. Jadi akhirnya ibadah ini menjadi simbol-simbol tanpa makna. Jadi dia menjadi ritus para hadirin tanpa makna. Dan itu saya kira kenapa kemudian, dan kalian mungkin sebelum Ramadan saya pernah bacakan kepada para hadirin itu tentang jelang Ramadan Prabowo bagi kado kado diskaun itu. Saya mungkin pernah saya bacakan di pengajian di sini para hadirin. Nanti di search aja di Google itu. Ya, itu saya kira kenapa kemudian Ramadan hari ini berubah para hadirin. Dia dari awalnya dia sebagai bulan ibadah. Menyurun tu hajamun kepegah benar. 11 bulan taharkat, 3 bulan tak ibadah juga. Jadi 11 bulan kita bekerja di dunia, maka 1 bulan kita kembali ke akhirat, kira-kira begitulah. Ini bulan di mana kita fokus ke akhirat para hadirin. Dulu orang paradigmanya seperti itu tentang Ramadan ini. Tapi hari ini berubah para hadirin. Perlahan dan kami bahkan sudah dapat surat edaran dari Kementerian Agama itu untuk supaya di bulan ini kita mengadakan bazar-bazar. Ya, jadinya nanti jadi bulan bazar memang. Jadi kita disuruh berdagang di bulan ini para hadirin. Dan bayangkan orang duduk di masjid aja masih ribut tentang soal dunia. Kita duduk di masjid aja masih main TikTok orang pada hari ini para hadirin. Lalu kemudian kita disuruh keluar masjid, lalu kita disuruh ke pasar para hadirin. Bapak tanya ingat Tuhan. Dan ini bukan hanya soal bukan hanya soal dagang. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dagang tidak baik. Bukan dagang tidak betul. Ya, tanya guyum dagang para hadirin. Tapi saya suka melihat ayat dalam surah Al-Jumu'ah itu. Ini waktu kita meninggalkan sebentar dagang. Wadarul bay', tinggalkan dagang. Ini waktu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Boleh, kita perlu makan, perlu minum, tiap belau makanan. Kita tidak lekang dengan dunia kita para hadirin. Tapi ketika kita tidak lekang dengan dunia kita, bukan berarti kemudian kita nempel di dunia. Itu maksudnya. Ini bukan waktu nempel di dunia, yang benar. Saya kira itu kita bisa pisahkan itu. Ketika Allah misalnya tidak jadi persis seperti Nabi contohkan. Nabi itu pedagang para hadirin. Nabi itu otaknya dagang tuh bahkan sebelum beliau jadi Nabi itu. Tapi dia contohkan sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan. Dan itu kemudian diikuti oleh para ulama. Sehingga betul-betul bulan Ramadan itu menjadi bulan yang identik dengan ibadah memang. Nah kalau sekarang bergeser ada. Ramadan itu menjadi bulan cuan nih bekas. Jadi dan orang memang sudah jadi terstruktur para hadirin. Memang didorong oleh negara ini. Dan bahkan bayangkan kalau Kementerian Agama saja sudah mengeluarkan surat edaran untuk kita melakukan berbagai macam bazar dan seterusnya. Saya kira kalau Kementerian Agama sudah jadi seperti ini, kementerian lain pelan tinggal ikut minta. Tengku kagak mekat belum puasa sama yang lain pelan. Yang lain sih sebelumnya memang pedagang mereka. Benar. Ya, jadi ini saya kira penting menjadi perhatian kita para hadirin. Supaya apa? Kalau tidak, sehingga anak tanya para hadirin. Kalau kita ini masih teringat dengan apa yang dikatakan nenek kita dulu itu. Bulan puasa, bulan ibadah itu. Tapi anak tanya sehingga dia akan berubah itu. Dia akan tahu bulan puasa itu bulan bazar. Bulan puasa itu bulan pasaraya. Bulan puasa itu bulan pasar murah. Itu yang akan ada di benak pikiran mereka besok. Karena kita memang menampakkan wajah itu pada hari ini. Sehingga kemudian orang-orang hijak lihat masjid juga. Kalaupun mereka datang ke masjid, lihat saja para hadirin. Tarawihnya ramai, subuhnya tidak ada orang. Ibu-ibu kalian, tarawih banyak itu, subuh berkrek. Kenapa begini? Karena banyak orang beragama itu karena melihat para hadirin. Bukan karena pemahaman dan ilmu pengetahuan, bukan. Dan yang menyebabkan mereka di malam hari ramai itu semata-mata memang karena tradisinya begitu. Tapi setidaknya walaupun begitu Mantang Naga itu tradisi bagus tuh. Cuman masih kurang tradisi bagusnya. Di malam hari ramai, di siang hari tidak. Di subuh hari tidak ada orang. Nah besok takut mungkin saya lagi. Malam hari pun mungkin besok dah tidak ada lagi orang. Dan sekarang kita coba lihat aja. Makin ke akhir makin ubud urang makin jauh pasal.
Dan mungkin nanti sampai 10 tahun akan datang bisa jadi kemudian bahkan di malam pertama pun urang hana lejak masjid, atau mungkin di malam pertama saja urangnya ya ale je. Dan terus begitu para hadirin. Padahal kalau sekiranya orang datang kemari, kalau tradisinya memenuhi masjid dari awal sampai akhir, tanya tiga ada pegah mentang niatnya harus tulus, harus betul. Tapi kalau sejak dari awal orang tidak ada di masjid, pun dah pegah mambau hana uri masjid. Nyom tu nak pegah bauri nang kan? Pun dah pegah mahana ke? Wah tak pernah hendak malam dah ceramah Ramadan kah? Ceramah hendak malam pik. Hanjir panjang-panjang tak? 10 minit macam mana? Mana pihak A dengar? Kemudian juga tidak banyak lagi yang datang. Sehingga agama ini tidak tersampaikan para hadirin. Tapi kalau sekarangnya tradisinya ramai ke masjid, lagi Jumat kalian. Jumat kita bisa sampaikan. Itu salah satu alasan pekan Jumat di hari ini. Itu sedikit dipanjangkan. Lebih panjang khutbahnya daripada salat. Itulah kesempatan kita menyampaikan agama kepada orang banyak ini. Kalau bukan Jumat, bukan para hadirin. Tapi kalau sekiranya Ramadan ini orang datang ke masjid, di malam hari ramai, mesti kan? Di siang hari jamaah, itu mungkin kita juga bisa lebih. Tapi pada hari ini kena pegah piuru hanali para hadirin. Dan semakin hari orang semakin sedikit tebik di masjid. Nah ini saya kira penting disampaikan kepada keluarga, ya, kepada kita ajarkan anak-anak kita para hadirin. Jadi kita ajarkan mereka tahan lapar, tahan minum. Tapi kita juga sampaikan bahwa tahan lapar, tahan minum ini ada maksudnya ini, ada tujuannya, ada caranya. Dan kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan dan maksud kalau kita sekiranya tidak begini, tidak begitu. Pernah ada pegah para hadirin. Jadi ibadah ini tidak akan diterima kalau hati kita lalai para hadirin. Ya? Hangtung li Tuhan. Jadi ibadah ini menuntut namanya khusyuk. Nah, perlu hati yang lalai. Jadi ini saya kira yang menjadi puasa kita sekali lagi berbeda. Jadi ada istilahnya puasa khawasul khawas, puasa batin. Jadi bukan hanya puasa zahir, bukan puasa anak-anak. Tapi kalau sekiranya hati kita hari ini sepanjang siang hari Ramadan lalai, ya, lalai dengan bermacam kegiatan para hadirin. Hana ingat ya Tuhan, maka kita akan seperti anak. Makanya penting sekali lagi ini waktu kita memperbanyak baca Al-Quran para hadirin. Ada HP nemat HP, ini bacalah Quran di HP ini para hadirin. Ini waktu di mana harusnya kita khatam bukan sekali, tapi berkali-kali para hadirin. Walaupun mungkin ada sebahagian kita tidak tahu maknanya, ya. Tapi saya kira sekarang kita sudah punya kemudahan-kemudahan. Download ini, orang bisa membaca maknanya, dan kita lebih mudah untuk kemudian bisa teringat, ya, bisa terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian para hadirin, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dan kiranya menjadi pengingat, ya. Jadi bukan hanya kepada para jamaah tapi juga mengingatkan diri. Jadi waktu kita pegahnya ini pegah gerom saja. Jadi kemana hati dibawa sepanjang bulan Ramadan. Karena saya juga orang yang kesana kemari, lonjak kena ojak gedih kan. Mirip-mirip juga dengan banyak orang. Tapi paling tidak ya ini soal hati para hadirin. Ya, kita punya kendaraan dan kita bisa apalah ron ulang Quran dalam motor, ron bisa berzikir dalam mobil, ya. Di tempat kerja juga demikian. Saya kira ini penting, ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini, usaha-usaha kecil seperti ini kiranya apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan itu kiranya makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.